heart's calling, but it's hard because I'm falling. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Bu Tari, yaitu di dalam pelajaran seni budaya, yaitu seni musik. Oh iya, melanjutkan materi yang lalu, yaitu bagaimana cara teknik bernyanyi yang benar, tentang olah vokal yang baik, baik frasering ataupun juga tanda-tanda dinamika sudah Bu Tari berikan ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pernafasan yang baik yang digunakan oleh seorang penyanyi. Kemudian yang kedua, kita juga latihan bagaimana sikap badan atau perform kita yang baik dalam hal menyanyi. Dan yang ketiga nanti adalah kita latihan nada. Oke, kalian sudah siap ya? Baik. Nah, untuk yang pertama yaitu seorang penyanyi harus luas atau rileks dalam pernafasan. Ada 3 pernafasan yang digunakan dalam untuk bernyanyi ya. Yang pertama adalah pernafasan dada, pernafasan diafragma, dan pernafasan perut. Nah, sekarang kita coba pernafasan yang baik untuk penyanyi itu yang mana? Kalian pernah melihat kalau seseorang pada saat menyanyi kemudian nada dadanya atau pundaknya naik turun ya. Nah, seperti Bu Tari lakukan ini. Oke. Nah, ini adalah pernafasan dada. Pernafasan dada diikuti dengan ciri bahwa ini dada waktu masukkan udara itu dada naik turun dan kemudian pundak ini naik turun juga. Nah, pernafasan yang kedua adalah pernafasan perut. Pernafasan perut ini dada tidak boleh naik dan dada dan pundak tidak boleh naik turun ya. Jadi yang menggembung hanya daerah perut. Ini biasanya dilakukan oleh seorang perenang ya. Nah, pernafasan yang baik yang digunakan oleh penyanyi adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu letaknya di mana? Pernafasan diafragma itu kalian sudah sering melakukan ya. Di saat kalian batuk, nah kira-kira bagian mana yang menggembung ya? Bagian yang menggembung adalah di antara dada dan perut, yaitu di sini. Oke? Nah, ini yang disebut dengan pernafasan diafragma. Silakan, mari kita mencoba latihan pernafasan diafragma. Kita hirup sebanyak-banyaknya udara, boleh dari hidung atau dari mulut, kemudian masukkan di perut di sini ya. Dan anak-anak perlu tahu untuk pernafasan diafragma ini silakan tangan kalian untuk mengecek baik tangan kiri atau kanan, silakan pegang bagian sini ya, bagian sini. Kemudian kita tarik nafas sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, kemudian keluarkan dengan berdesis atau mengucapkan huruf S. Yuk kita lakukan bersama-sama, ikuti contoh Bu Tari ya. Kita lakukan. Ayo tangannya ada pada bagian ini dan kalian coba berdiri semuanya. Ya. Oke? Nah, sekarang kita coba tarik nafas. Tarik nafas, tahan. Keluarkan. Nah, kalian sudah merasakan bagian di sini menggembung. Berarti kalau di sini bagian sini sudah menggembung, itu artinya adik-adik sudah benar melakukan pernafasan diafragma ya. Jadi yang menggembung di sini dada tidak mengembang dan mengempis dan pundak ini tidak naik turun. Oke? Kita coba lakukan 2 kali. 1, 2, 3. Keluarkan. Ambil lagi. Keluarkan. Nah, ini harus dilatih berkali-kali ya anak-anak ya, tidak cukup 1 hari. Oke? Nah, berikutnya adalah sikap badan. Sikap badan yang baik untuk seorang penyanyi itu rileks ya, tidak ada yang kaku begitu ya. Nah, supaya badan kalian rileks, latihan yang awal adalah bagian-bagian tertentu yang harus direlaksasikan ya. Yang pertama untuk penyanyi adalah bagian leher, kemudian bagian pundak ini dan bagian punggung. Oke? Nah, sekarang contohnya ikuti contoh saya, kita belajar bersama-sama bagaimana merilekskan bagian leher. Yuk, tangan di samping begini, silakan gelengkan kiri, kanan, belakang. Bagaimana rasanya? Longgar ya. Kemudian bagian pundak, kita lemaskan begini, bagian pundak. Oke. Sudah semakin longgar ya. Nah, berikutnya adalah bagian punggung. Bagian punggung itu sederhana ya. Silakan kalian putar. Oke.
Ya, ini untuk teknik relaksasi supaya seorang penyanyi itu luas dalam membawakan sebuah lagu. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada latihan nada. Latihan nada sekaligus latihan untuk pernafasan. Oke? Tirukan Butari menyanyi. Kalian harus berlatih huruf H, hi, hu, he, dan ho sesuai dengan yang ada tulisan nanti pada videonya. Dan sekarang Butari memberikan contoh. Contohnya seperti ini ya. 3, 2, 1. Berikutnya adalah hi, ya, oke? Siap ya? 3, 2, 1. Nah, lanjutan berikutnya, tadi kita sudah lihat huruf H. Sekarang silakan ikuti tulisan yang ada atau pengucapan yang ada di bawah ini ya. Oke? Kita mulai dari sekarang. Yuk, 3, 2, 1. Halo, nah kita sudah belajar tentang bagaimana caranya latihan nada ya. Oke, kalian sudah mencoba dengan segala variasi. Ini berusaha untuk melemaskan baik leher dan juga belajar untuk artikulasi yang baik. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita menyanyi dengan suara tinggi. Biasanya ini yang dialami oleh anak-anak ya. Suara tinggi atau suara head voice, suara kepala itu seperti kalian, kalau kalian sudah pernah menirukan suara dalam film kartun ya. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Nah, seperti itu adalah suara head voice. Kalau kalian sudah bisa menirukan seperti itu, berarti kalian sudah bisa menyanyikan lagu dengan suara kepala. Oke? Nah, suara head voice itu rongga ini harus benar-benar kokoh ya, dan nafas jangan sampai ngowos ya, jangan sampai ngowos. Jadi jangan sampai keluar suara nafas yang lebih besar daripada suaranya. Oke? Contohnya sebagai berikut. Nah, halo anak-anak, sekarang kita coba bagaimana penggunaan head voice itu atau suara kepala. Nah, di sini Butari akan nyontohkan sepenggal lagu yang nanti akan Butari nyanyikan, yaitu lagu Wiru Bulan, di mana nanti ada perpindahan dari suara biasa kepada suara kepala. Oke? Kita perhatikan sama-sama ya. Oke, sekian contoh dari saya. Berikutnya tugas akan saya kirimkan pada Google Classroom. Selamat berlatih dari materi yang sudah saya berikan. Jumpa lagi minggu depan ya. Dadah, semangat belajar di rumah. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit.